Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bernama Habib Hasbullah dengan NIM B1B1230161 pada mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang alokasi dana bagi hasil sumber daya alam ini. Jadi dalam alokasi dana bagi hasil ini terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah yang digunakan oleh pemerintah. Prinsip pertama adalah prinsip by origin. Jadi daerah penghasil SDA akan mendapatkan persentase yang lebih besar daripada daerah non penghasil. Ini juga berlaku untuk semua daerah di Indonesia. Kemudian ada prinsip kedua adalah dengan pertimbangan eksternalitas negatif, di mana daerah yang terdampak eksternalitas negatif akibat kegiatan eksplorasi SDA memperoleh alokasi DBH sebagai kompensasi dan untuk meningkatkannya kapasitas dalam menanggulangi dampak. Jadi dalam prinsip kedua ini, kalau kita bisa ambil contoh tentang eksploitasi batubara yang ada di Jambi, misalnya pada eksploitasi daerah di Saralangun, yang mana pada kegiatan ini daerah Kabupaten Matahari juga mendapatkan dampak. Nah, di situ prinsip kedua ini berlaku. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip memperhatikan kinerja daerah. 10% besaran DBH yang diberikan kepada daerah tergantung dari indikator indeks kualitas lingkungan hidup atau ILKH dari KLHK bagi DBH SDA, dan optimalisasi penerimaan negara atau skor kepatuhan penyampaian berita acara rekonsiliasi pajak bagi hasil pajak. Selanjutnya ada mengenai kebijakan pengalokasian DBH. Di dalam kebijakan ini diatur oleh 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 3 asas. Yang pertama yaitu tentang penerimaan negara yang dibagi hasilkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 2004 ini berdasarkan rencana penerimaan tahun berikutnya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu berdasarkan perkiraan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi data semester 1 yang diproyeksikan sampai dengan akhir tahun. Kemudian dibagi hasilkan kepada yang pertama yaitu daerah penghasil, yang kedua adalah daerah lainnya dalam satu provinsi. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 yaitu daerah penghasil, daerah pengelola, daerah perbatasan langsung dengan satu daerah tersebut. Kemudian ada daerah lainnya dalam satu provinsi. Kemudian ada formula alokasi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berdasarkan proporsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan dalam undang-undang terbaru ini yaitu tahun 2022 dihitung berdasarkan satu, yaitu alokasi formula yang berdasarkan proporsi tertentu dengan bobot 90%. Dan yang kedua yaitu alokasi kinerja dengan bobot 10%. Kenaikan proporsi bagi hasil DBH CHT dan 2% menjadi 3%. Selanjutnya yaitu kita masuk ke tentang bagaimana mekanisme dari berbagai sektor sumber daya alam dalam dana bagi hasil ini. Jadi yang pertama itu ada sektor kehutanan. Jadi di sektor kehutanan ini ada beberapa sumber pendapatan dana bagi hasil ini. Yang pertama yaitu adalah iuran izin usaha pemanfaatan hutan atau IUPH. Kemudian ada provinsi sumber daya hutan PSDH. Kemudian ada dana reboisasi. Kemudian yang terakhir itu adalah penerimaan lain dari sektor kehutanan. Di sini tentang bagaimana mekanisme dari pembagian sektor kehutanan ini. Ada beberapa komponen, yaitu dalam komponen pertama adalah dana reboisasi. Penerimaan DBH yaitu provinsi dan kabupaten atau kota penghasil berdasarkan luas dan hasil hutan. Kemudian ada komponen PSDH atau IUP, kabupaten atau kota penghasil, provinsi dan sebagian pusat. Kemudian ada alokasi khusus, yaitu penerimaan DBH-nya untuk konservasi dan rehabilitas hutan. Itu adalah sedikit dasar tentang sektor kehutanan.
Baik, kita lanjut tentang sektor mineral dan batu bara. Jadi dalam DBH SDH Minerba ini itu berasal dari penerimaan negara, bukan pajak PNBP yang diperoleh dari sektor mineral dan batu bara, khususnya penerimaan dan royalti atas produksi mineral dan batu bara, penerimaan dari iuran usaha pertambangan, penerimaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan SDA Minerba. Kemudian ada mekanisme pengelolaan dan penyaluran. Jadi yang pertama itu ada penetapan alokasi. Pemerintahan pusat menetapkan pagu alokasi DBH Minerba setiap tahun berdasarkan asumsi APBN dan data produksi minerba dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada penetapan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar penyaluran dana. Selanjutnya adalah penyaluran dana. Jadi dalam penyaluran DBH ini itu dilakukan secara triwulanan dengan persentase tertentu dari pagu alokasi dana awal dan penyesuaian berdasarkan realisasi penerimaan. Kemudian yang kedua adalah penyaluran melakukan mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintahan pusat dan daerah penghasil untuk memastikan akurasi dan keadilan distribusi. Dan yang keenam itu tentang penggunaan dana. Jadi dana ini diterima daerah wajib digunakan untuk pembangunan daerah tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak. Kemudian ada penggunaan dana ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaporkan secara transparan. Dan kita lanjut kepada sektor panas bumi. Dalam SDA panas bumi ini ada beberapa jenis penerimaannya. Yang pertama yaitu adalah iuran tetap. Iuran yang dibayarkan atas kesempatan melakukan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi di wilayah kerja panas bumi (TKP). Kemudian ada iuran produksi, iuran yang dibayarkan berdasarkan hasil produksi usaha panas bumi. Dan yang ketiga yaitu setoran bagian pemerintah (SBP). Untuk WKP yang kontrak pengusahanya itu sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 berupa persentase dari Net Operation Income (NOI) setelah dikurangi biaya produksi relevan. Dan dalam sektor panas bumi ini ada beberapa mekanisme perhitungannya, yaitu DBH SDA panas bumi ini berasal dari 80% PNBP panas bumi yang dibagikan kepada daerah penghasil. Jadi dalam alokasi DBH panas bumi ini dibagi sebagai berikut. Jadi 16% itu untuk provinsi kabupaten penghasil, kemudian 32% itu untuk kabupaten atau kota penghasil, dan 12% untuk kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil, dan ada 12% untuk kabupaten atau kota dalam provinsi yang sama, dan 8% untuk kabupaten atau kota pengelola. Dan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan data PNBP dari Kementerian SDM dan Kementerian Keuangan dengan perhitungan terperinci untuk iuran tetap dan setoran bagian pemerintah. Kemudian kita lanjut pada sektor migas. Di sini ada yang pertama yaitu adalah tentang proporsi pembagian DBH migas. Jadi DBH migas ini minyak bumi itu 84,5% untuk pemerintahan pusat dan 15,5% untuk pemerintahan daerah. Itu untuk minyak bumi. Kemudian untuk gas bumi 69,5% untuk pemerintahan pusat dan 30,5% untuk pemerintahan daerah. Itu adalah proporsi dari pembagian DBH migas. Dan ada rincian dari alokasi DBH minyak bumi untuk daerah, yaitu 15,5%, yang dibagi jadi untuk 3%-nya itu untuk provinsi penghasil, 6%-nya untuk kabupaten atau kota penghasil, 6% lagi untuk kabupaten kota lain dalam provinsi penghasil, dan ada 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar.
Jadi kemudian ada rincian alokasi DBH gas bumi ini untuk daerah 30,55%, dan dibagi lagi, yaitu 6%-nya untuk kabupaten kota penghasil, 12%-nya untuk kabupaten kota dalam provinsi penghasil, 12% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi penghasil, dan ada 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Kemudian ada mekanisme penetapan dan penyaluran melalui Menteri SDM, penetapan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH migas setiap tahun berdasarkan data lighting minyak dan gas bumi dari kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh kontraktor kontrak kerja sama di daerah penghasil. Setelah itu penyaluran DBH dilakukan oleh Kementerian Keuangan secara triwulan berdasarkan realisasi penerimaan PNBP migas telah dikurangi pajak dan pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada sektor perikanan. Sumber dana dari ini adalah yang pertama yaitu DBH SDA Perikanan bersumber dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari yang pertama adalah iuran pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan nasional. Kemudian ada iuran izin usaha perikanan tangkap dan budidaya. Yang ketiga adalah penerimaan lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan. Yang kedua adalah prinsip dan mekanisme pengalokasian. DBH SDA Perikanan dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan dan daerah administratif yang terkait. Alokasi dana memperhatikan prinsip keadilan fiskal dengan prioritas bagi daerah yang menghasil penerimaan terbesar dari sektor perikanan. Yang ketiga yaitu penyaluran dana dilakukan oleh triwulan berdasarkan realisasi penerimaan PNBP sektor perikanan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan dana. Di dana DBH SDA Perikanan ini digunakan untuk yang pertama yaitu mendukung pembangunan infrastruktur perikanan di daerah penghasil. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Yang ketiga adalah pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu program pemberdayaan masyarakat dan mitigasi dampak lingkungan perikanan. Jadi itulah tentang sektor perikanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.